mau melakukan supervisi ya Bu Santi ya. Nah, sebelum supervisi, jadi di sini saya mau melakukan kegiatan praobservasi dulu ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama Ibu tentang apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya capai di hari ini yaitu siswa dapat merancang proyek tentang perubahan energi, proyek sederhana dengan kerjasama yang baik, dengan gotong royong dan dengan kreativitas mereka. Selain itu ada juga tujuan pembelajaran yang lain, yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil dari proyek sederhana mereka tersebut tentang perubahan energi dengan percaya diri. Jadi ada dua ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran itu bisa Ibu jelaskan mungkin secara spesifik kira-kira apa area pengembangan yang Ibu nggak capai dari pembelajaran hari ini? Dari kedua tujuan tersebut, hal-hal yang khusus seperti itu yang ingin saya capai itu siswa benar-benar dapat memahami tentang bagaimana perubahan energi tersebut, dan siswa juga dapat bekerja sama dengan temannya, kemudian dia punya kepercayaan diri, dia ada kepercayaan diri, kemudian kreativitas mereka dalam membuat proyek itu agar bisa tercapai di hari ini. Betul, jadi ada beberapa area pengembangan yang ingin dicapai ya hari ini ya. Lantas untuk mencapai area-area pengembangan tersebut, strategi-strategi apa yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk strategi pembelajaran hari ini saya akan menggunakan model pembelajaran project based dan metode dari project based ini itu yang pasti ada diskusi, kemudian ada demonstrasi sedikit, kemudian di sana ada praktek, itu ada yang jawab juga. Baik, jadi untuk tahapan praobservasi sampai di sana saja dulu. Nah, ini silakan Ibu Susanti lakukan kegiatan pembelajaran. Mungkin saya akan ada mungkin nanti di kelas ya Bu ya di pojok. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran ya. Silakan aja. Iya. Terima kasih Bu Susanti. Nanti Ibu sampaikan juga ke walinya ya. Ini mungkin tidak bisa disampaikan oleh siswanya langsung ya, kita tidak tahu alasannya apa. Nanti Ibu tanyakan walinya, habis bawa tidak hadir. Ya, Ibu harap kalian tetap rajin belajarnya, hadirannya. Ibu akan selalu nilai itu setiap harinya ya. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai materi hari ini, ya, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang, coba perhatikan Ibu dulu, ya, dulu alat-alatnya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu
Ibu ingin tahu juga sejauh mana kemampuan kalian ya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk energi dan perubahan energi. Mohon perhatiannya semua ya. Artinya ditarik dulu ya. Nah, ini coba dilihat gambar apa ini ya anak-anak ya? Kincir angin. Selain ada kincir angin, ada gambar apa yang bisa kalian lihat? Gunung, langit, gitu ya. Nanti yang mau menyampaikan pendapatnya anak-anak ya. Dan itu tahu siapa gitu ya. Dan jelas juga jawabannya siapa ya. Kincir angin ini ada di mana? Di ruangan yang bagaimana? Biasa saya di ruangan yang terbuka. Nah, kalian tahu nggak negara yang dijuluki dengan kincir angin? Oke, Sancaya. Yang lain dulu, Kredi. Belanda. Ya. Kenapa negara Belanda dijuluki dengan negara kincir angin? Ada yang tahu? Mungkin sebelumnya sudah baca gitu ya, atau di pelajaran sejarah gitu ya? Masih ingat? Ya. Negara Belanda dijuluki negara kincir angin ya. Kincir anginnya bagaimana di sana? Ada? Ada? Ya. Karena terdapat sekitar 1.200 kincir angin di sana. 1.200 kincir angin, berarti jumlahnya sangat banyak. Ya, makanya negara tersebut dijuluki dengan negara kincir angin. Ya, karena kita ketahui ya, di zaman dahulu sebelum zaman modern ini ya, di mana kincir angin di sana dimanfaatkan oleh penduduk di sana untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ya, salah satunya itu ada untuk memutar air seperti itu, kemudian untuk menggiling gandum, ya, makanan pokok mereka, kemudian ada juga digunakan untuk memeras minyak, dan masih banyak manfaat dari kincir angin tersebut. Ya, nah, kemudian kincir angin ini berkaitan juga dengan bentuk energi apa yang ada, apa yang terjadi pada kincir angin, dan perubahan energi apa saja yang terjadi pada kincir angin ini. Dan selain itu manfaatnya apa lagi? Manfaat kincir angin ada apa saja? Nah, untuk lebih memahaminya, kita simak video berikutnya. Ya, sambil menunggu, bukunya sudah diambil ya? Oke, coba salah satu sambil nunggu ya. Yang cowok ya, dulu ya. Celana, lingkar sama kalian juga nggak soal ya, ya. Ada nih. Ya, sambil menunggu, nah itu kan sudah kirimkan juga ya tentang materi pembelajarannya itu di grup WhatsApp. Coba disimak kembali ya semuanya ya. Semua bawa HP.
bisa, kalau ada hal yang online bisa ibu offline kan, ya tidak bisa ya. Oke, sekarang semuanya disimak video berikut ya. Dari video ini nanti bisa disampaikan apa yang kalian pahami. Ya. Lagunya bersama Video and Friend. Listrik dari Ami. Teman-teman, sudah tahu kan listrik berasal dari mana? Listrik bisa dihasilkan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Listrik juga bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap, yaitu PLTU. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu PLTN. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya atau matahari disebut PLTS. Nah, selain itu, ada pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disebut PLT bayu. Ayo kita bernyanyi bersama Tigo and Friend. Listrik bisa dihasilkan dari tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin adalah kawin-kawin yang berjalan karena angin. Seperti sebuah kipas angin yang di ruang kita, seperti balita pesawat terbang. Kincir angin bisa menghasilkan energi listrik, bisa dipasang di mana saja. Misalnya di pantai, sekitar rumah, dan di atas bukit. Listrik yang menghidupkan lampu di lemari es, dan lihatlah komputer kita menyala. Angin berhembus akan membuat kincir angin berputar. Dan lihatlah lampu dan televisi kita menyala. Angin berhembus akan membuat kincir angin berputar. Dan lihatlah komputer dan lemari es kita menyala. Listrik bisa dihasilkan dari tenaga angin dengan menggunakan kincir angin. Kincir angin adalah kawin-kawin yang berkembang karena angin. Seperti sebuah kipas angin yang di rumah kita, seperti balita pesawat terbang. Kincir angin bisa menghasilkan energi listrik, bisa dipasang di mana saja. Misalnya di pantai, di sekitar rumah, dan di atas bukit. Listrik yang menghidupkan lampu di lemari es, dan lihatlah komputer kita menyala. Angin berhembus akan membuat Oke. Nah, itu sekilas tentang video kincir angin ya. Nah, kira-kira dari sana bisa kalian lihat apa manfaat dari kincir angin tersebut dalam kehidupan kita. Nah, yang tahu Bisa menghidupkan lampu. Tika Bisa menghidupkan lampu. bisa menghidupkan lampu, apa lagi? Emi Bisa menghasilkan tenaga listrik. bisa menghasilkan tenaga listrik. Manfaat yang lain lagi? Tantangannya. Ya. Oke, Rasti. Untuk menyalakan alat elektronik. Menyalakan alat elektronik apa saja tadi yang kalian lihat di sana, alat elektronik yang menyala? Oh, Yulia. Bisa menyalakan komputer? Komputer bisa nyala. Bermanfaat nggak komputer? Manfaatnya apa?
memberikan makanan bisa menjadi awet, bisa menjadi es juga ya. Nah itu bagus sekali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, apa? Lanang meninggal. Apa? Kipas angin. Ya. Supaya tidak gerah ya. Berarti suasana gerah butuh kipas angin ya. Jadi salah satu manfaat dari kincir angin ini ya seperti tadi ya. Nah, adapun manfaat tersebut ya dihasilkan oleh dikarenakan oleh adanya energi ya, adanya bentuk-bentuk energi maupun adanya perubahan energi. Kira-kira dari sana energi apa yang ada yang kalian lihat dari kincir angin tadi? Jeruk listrik, energi gerak, kemudian energi potensial. Ada lagi yang lain? Ya ini energi kinetik. Ada lagi? Ada energi listrik ya, bagus sekali ya. Ada lagi energi mekanik ya, semuanya betul ya. Di sana ada energi gerak, energi kinetik sama dengan energi gerak ya. Kemudian ada energi potensial ya. Mungkin sebelumnya dia ketika belum bergerak ya, ada energi potensial. Ketika bergerak di sana ada energi mekanik. Kemudian yang terakhir ada energi listrik ya. Itu bentuk-bentuk dari energi. Kemudian apa yang kalian lihat di sana tentang jenis dari perubahan energi? Ada berapa jenis perubahan energi yang kalian bisa lihat tadi? Ada berapa perubahan energi di sana terjadi? Ya, disampaikan saja. Dari kan kincir angin tuh, kincir angin dia bergerak, kemudian apa yang kalian lihat? Setelah kincir anginnya bergerak, balik-balik berputar. Siapa yang memutarkan? Setelah dia berputar, kenapa? Coba kurang jelas kalau berbarengan. Oke. Akan menghasilkan energi listrik. Setelah berputar dia menghasilkan energi listrik. Ya. Jadi di sana ada berapa perubahan energi? Pertama, saat dia bergerak energi apa ke energi apa? Ketika kincirnya bergerak. Ya. Energi potensial ke energi gerak. Energi potensial ke energi gerak. Kemudian dia bergerak karena adanya apa tadi? Jadi energinya dari sehingga perubahan yang terjadi yaitu dari energi gerak, energi angin menjadi energi gerak. Itu satu jenis energi perubahan energi. Ada lagi yang lain? Ya, Feby? Iya betul, energi gerak menjadi energi listrik. Ya, nah perubahan tersebut ada dua jenis tadi ya. Dari energi angin menjadi energi gerak, kemudian dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah dari keempat hal tersebut itu memberikan manfaat kepada kita. Sama seperti halnya pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian lanjut merancang proyek kalian, ya, lanjut merancang proyek kalian dan mempresentasikan. Nah, proyek kalian itu kalau yang tadi dia ada dua jenis energi ya, perubahan energi. Kalau kalian sekarang dibuat proyek yang sederhana, jadi satu jenis perubahan energi. Nah, ya, nah, di mana? Nah, tujuan pembelajaran kita ya, yaitu kalian diharapkan di sana dapat merancang proyek sederhana tersebut dengan kreatif dan ada kerjasama dengan kelompoknya, ya, kerjasama yang baik ya. Kemudian kalian juga dapat mempresentasikan hasil dari proyek kalian dengan percaya diri. Sehingga itu harapkan nanti
Sebelumnya tampil presentasi. Ya. Nah, apa yang nanti akan kalian laksanakan? Yang pertama, kalian lanjut merancang proyek kalian. Sebelumnya kan sudah ya, tinggal sedikit lagi, kemudian diuji coba. Kemudian lakukan dokumentasi ya, karena nanti akan dilaporkan di saat kalian presentasi ya. Selanjutnya, kalau sudah selesai itu silahkan kalian diskusikan untuk membuat laporannya ya. Setelah itu baru presentasi ya. Nah, apa saja sih yang disampaikan nanti saat presentasi? Nah, untuk laporannya pertama pasti ada judul ya. Kemudian judulnya apa? Proyeknya apa? Membuat apa? Kemudian itu perubahan energinya apa? Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini seperti apa tujuan dari kalian membuat misalnya proyek kincir air, apa sih tujuannya? Disampaikan di sana. Kemudian ada teori-teori yang mendukung dari proyek yang kalian buat ya. Kemudian disampaikan juga proses pembuatannya. Proses pembuatan yang dimaksud adalah dari langkah kesiapannya, kemudian bagaimana jalannya kalian membuat proyek tersebut. Nanti boleh dicantumkan video atau sebagainya ya. Nanti kan ibu ke masing-masing kelompok akan mendampingi. Kemudian sampaikan juga kendala selama proyek tersebut apa. Terakhir ada kesimpulan dan juga bisa disampaikan dokumentasi proyeknya. Jelas ya? Nah, terkait waktu 20 menit untuk diskusi kelompok cukup ya? Cukup ya? Nah, semuanya cukup ya? Karena 20 menit nanti saat penyampaiannya itu poin-poin tertentunya saja terkait dengan proyek kalian saja yang disampaikan ya, sehingga tidak memakan waktu banyak nanti saat diskusi. Enak ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada jelas? Kalau tidak jelas silahkan langsung bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini akan sudah ibu bagikan ya. Kelompok 1 di sini, nah di mejanya langsung diatur aja nak ya, buat melingkar ya. Kelompok 1, kelompok 2 di sini agak ke sana dikit ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oh ini, berarti ya di sana ada ya. Kelompok 4, agak mundur sedikit ya. Kelompok 5, kan? Nah, sudah, oke. Silakan langsung untuk kelompoknya.
Lanjutkan dulu ya. Ada yang belum? Anak-anak mohon perhatiannya. Nanti kalau presentasinya sudah selesai, dikirimkan di grup. Ya, tolong nanti aksesnya anyone can see ya. Ya bisa dibuka dari laptopnya dia ya.
Habis. Baterai lo ngomong ya, jadi ada apa nih? Itu sama orang yang bagus sih gua nanti. Berbaunya berdiri. Ya, boleh dibuka. Boleh berdiri Pak. Ada gelas-gelas dulu pertama dari mana? Cuma tes. Ses. Banding. Aduh, pas lagi jadi mulai Keluarkan nanti titik. Ingat waktu anak ya. Kita sepakat tadi udah 20 menit ya. Ini sudah hampir 20 menit. Ya. Ya, lagi 5 menit ya. Diselesaikan presentasinya ya. Sampaikan ya. Kita masih ada waktu lagi. Ya, sekarang sampaikan dulu sejauh mana. Soalnya ini pada dulu Pak.
Silakan kelompok yang sudah siap dikirim ke WhatsApp-nya. Grup Sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai. Wih, memang dari kapal terbang ini.
Begitu tepatnya presentasi silakan disimak. Ketika temannya nanti presentasi silakan disimak. Kemudian jika kalian ada yang ingin bertanya atau ingin pendapat atau ingin komentar, kasih komentar terhadap presentasi, silakan angkat tangan dan sampaikan identitasnya terlebih dahulu, ya. Jadi di sini kalian ada poin plusnya, ya. Keaktifan kalian, kemudian bagaimana kalian bernalar kritis dan sebagainya, ya, dalam pembelajaran kali ini. Oke, silakan presentasi dari kelompok 4 langsung dibawa kursinya ke depan. Ya, kursinya langsung dibawa ke depan. Terus alatnya juga, ya. Terus juga, ya. Maaf ya.
Pangajaran. Terima kasih atas kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil yang telah kami sediakan. Sebelum itu kami akan melakukan diri dahulu. Saya dari nama, saya dari Jakarta, saya dari Jakarta, saya tidak akan dulu. Sebelum lanjut ada dua pengertian energi. Pengertian energi bisa dijelaskan oleh Angga. Pengertian energi dalam fisika adalah kemampuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi yaitu kinetik, thermal, listrik, dan lain-lain. Nah, ada bentuk energi yang kami gunakan dalam kami bisa dijelaskan oleh Berta. Oke, di sini saya menjelaskan dengan bentuk energi. Itu bentuk energi yang kami gunakan dalam pembuatan proyek ini yaitu energi dari dinamo yang dialiri listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, ada penjelasan perubahan energi bisa dijelaskan oleh kalian. Berarti perubahan energi yang ada pada elektronik kami yaitu perubahan energi dari listrik menjadi energi gerak. Dan juga merupakan energi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu menghasilkan angin yang berguna pada saat keras. Mohon maaf jika nampaknya itu karena kami membacakan. Ini kami juga menempel video yang kami rekam pada saat proses pembuatan. Bisa kalian simak video itu. Baik, yang pertama siapkan alat tunggangannya, bisa lihat ke depan. Selanjutnya botol dipotong. Bu, kita dulu misalnya kali Ya, boleh.
energi ada tembakan yang digunakan, yaitu yang pertama ada dinamo, kedua ada yang tidak dipakai, ketiga ada lampu atau pipa, selanjutnya ada botol yang ukuran kecil. Ini ya makanya itu ada pertama ada kertas, kedua ada dinamo, ketiga botol yang tidak terpakai untuk tidak kertas, dua lampu, ketiga kompleks yang sudah keras. Semuanya Yang disampaikan ke teman ya. Kemudian ada lagi yang harus disampaikan? ini mau dicoba. Oh iya, silakan. Coba. Zoomnya bisa. Ada yang kosong. Dari lain. Lain aja. Oke, terima kasih. Jadi ini kita membuat angin yang dialiri yang kita jadi di kelompok ini menggunakan angin untuk membuat perubahan energi listrik menjadi energi gas. Yaitu menggunakan daya elektrik dan juga dialiri yang bisa dialiri menggunakan listrik, lalu energi tersebut akan mengalir ke dinamo. Terus dinamo akan menghasilkan gerak berputar. Terus berputar dan akan menghasilkan amin dan jadilah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan ini Ada lagi? Ada juga kendala-kendala yang kami dapati selama proyek. Yang pertama ada dalam masa pembuatan proyek ini, anggota kelompok kami jarang ada yang hadir karena setiap pembuatan proyek yang hadir hanya 3 orang atau 2 orang. Tidak ada bahan yang kami gunakan itu tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Pertamanya kami sebenarnya ingin membawa pipa, tapi yang dibawa adalah lampu. Jika menggunakan pipa sebenarnya itu bisa bertahan lebih lama. Dan sekarang ini dibawanya bambu, jadi kami menggunakan apa yang ada. Dan sekarang bambunya pun sudah kepos, jadinya sudah tidak bertahan. Oke, keluar dulu ya. Karena berbutuh waktu nak ya. Saya dari Saring ingin bertanya, apa alasan kalian dalam tugas ini atau proyek ini kalian memilih membuat kipas angin? Terima kasih atas pertanyaan dari Sari. Saya menjawab kenapa kami membuat
juga biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Kami mengeluarkan biaya pada pembuatan kecil ini hanya 8.000. 8.000 hanya untuk membeli lem. Bahan-bahan lainnya kita cari di cari dulu. Apakah kincir angin termasuk bentuk energi genetik dan apa alasannya? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Kincir angin termasuk perubahan bentuk energi genetik dan apa alasannya tidak termasuk? Yang kami buat itu kipas angin, bukan kincir angin. Kipas angin maksudnya. Yang lain boleh juga ya memikirkan apa hubungannya ya, sehingga bisa membantu temannya juga. Ya, gimana? Saya Terima kasih atas pertanyaan dari kami akan jawab. Kipas angin ini bisa disebut sebagai energi kinetik karena dijelaskan energi kinetik itu adalah energi benda yang mengalami pergerakan secara alami atau ada yang menggerakkan. Ini kipas angin ini bisa disebut sebagai energi kinetik karena digerakkan oleh dinamo yang kita aliri menggunakan listrik. Bisa disebut. Oke, bagus sekali ya. Nah, tadi jawabannya juga sudah benar ya, bahwa memang kipas angin itu menghasilkan energi kinetik. Di mana energi kinetik itu disebut juga dengan energi gerak. Ya, siapa yang menggerakkan? Kipas anginnya? Dinamo. Dinamo bisa bergerak karena dia mendapatkan energi apa? Mendapatkan energi listrik. Sudah paham ya? Nah, dari anak-anak sudah, dari ibu sekarang ya. Nah, salah satu dari kalian mungkin yang belum ya, apakah pembelajaran proyek ini menarik? Coba yang belum. Menurut saya menarik. Kenapa begitu? Menurut Rata menarik ya. Oke. Karena kita bisa membuat berbagai kreasi. Contohnya seperti kipas angin, ada lampion, dan ada kincir angin. Jadi kita bisa berkreasi sebagus mungkin. Bagus. Oke. Pendapatnya yang lain ada? Oke, Santiano. Saya daripada kita bisa memanfaatkan cara belajar di rumah maupun di luar sekolah, dan kita bisa berkreasi sebaik mungkin dan bisa mempresentasikan di kelas ini. Ya, alhamdulillah. Nah, soal anak lain juga ingin tahu apakah kalian, bagaimana kalian terhadap pembelajaran proyek ini? Ya, Ibu kirim linknya ya. Nanti tolong disampaikan di link tersebut ya, sehingga nanti ada perbaikan bagaimana pembelajaran selanjutnya agar kalian lebih ada minat,
Ibu Santi. Tadi saya sudah melakukan kegiatan supervisi ya di kelasnya Ibu Susanti, dan berdasarkan hasil supervisi yang saya dapatkan itu saya melihat Ibu Susanti sebagai guru sudah mencapai beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang saya supervisi, begitu ya Bu ya. Di mana saya melihat di sini Bu Santi sudah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di sekolah, kemudian menunjukkan komunikasi positif dengan siswanya, kemudian juga Ibu Susanti selalu mengekspresikan emosi secara positif, selalu ramah begitu, selalu tersenyum selama pembelajaran. Kemudian juga Ibu Susanti sudah juga saya lihat tadi menerapkan restitusi di sela-sela itu dengan tidak serta-merta menyalahkan siswa terhadap kesalahan yang dia lakukan begitu. Kemudian juga tidak lupa selalu menemukan motivasi siswa, serta di awal Bu Susanti juga telah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan terperinci disertai dengan kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Kemudian penguatan sosio-emosionalnya juga dapat saya amati di sana, dapat saya lihat di mana siswa sosio-emosional siswa di sana terakomodir dengan baik. Kemudian juga guru juga setelah menerapkan scaffolding di sana membantu siswa, namun tetap memberikan siswa kesempatan untuk bekerja secara mandiri. Di sana juga saya telah melihat strategi pembelajaran yang beragam, teknik pengelompokan yang beragam, media yang digunakan juga beragam, kemudian pemberian umpan balik yang baik begitu, serta dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah terapkan dalam diferensiasi proses serta diferensiasi produk yang sudah Ibu lakukan. Nah, Bu Susanti setelah mengajar tadi gimana nih perasaannya sekarang? Tadi sih ada ya senang pastinya ya, karena saya juga melihat dari sisi yang pertama prosesnya ya, anak-anak itu terlihat mereka sangat menikmati pembelajaran itu. Saya juga merasa ikut senang seperti itu kan. Kemudian yang kedua tadi sempat menganalisis juga hasil dari apa yang telah mereka pelajari melalui kuis. Itu sudah sebagian besar siswa sudah memahami dan sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini. Jadi itu gambaran yang telah Ibu capai ya Bu ya selama kegiatan pembelajaran hari ini. Nah Ibu, kalau misalnya sejauh dari gambaran yang sudah Ibu peroleh itu, kira-kira nih Bu Santi, apakah masih ada hal-hal yang menurut Ibu yang belum Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini, atau misalnya hal-hal yang masih Ibu rasa perlu diperbaiki? Tadi tiap masih ada merasa ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Itu seperti tadi karena kesiapan di dalam media pembelajaran yang saya sudah siapkan, namun karena kesalahan teknis dari alat-alat pembelajaran, diantaranya laptop dan LCD yang kurang terkoneksi, sehingga di sana ada sedikit buyar dan memakan waktu yang lebih lama sedikit dari seperti biasanya. Kemudian karena dari sana sehingga ada beberapa bagian yang hilang, seperti pemfokusan siswa, sehingga mereka lebih ada yang tidak terkontrol lah sedikit, kesalahan sedikit. Karena di sana kan tadi ada proyek juga, tidak sengajaan anak-anak juga, sehingga karena tidak fokusnya itu yaitu salah satunya ada alat yang dibawa, bahan yang dibawa itu seperti air sedikit ada tumpah. Oh begitu. Jadi saya bisa menangkap di sana ada dua aspek ya. Yang satu dari sarana pendukung ya Bu Santi ya, device atau perangkat yang digunakan. Kemudian sisi lain adalah dari siswanya sendiri begitu, di mana dia masih agak ribet begitu dikatakan dengan produk yang mereka. Jadi menurut Bu Susanti kira-kira nih aspek-aspek apa saja sih yang paling mempengaruhi terjadinya hal-hal itu tadi? Aspek yang mempengaruhi dari hal tersebut dari diri saya sendiri, yang paling pertama ya dari diri saya,
dalam kesiapan sebelum melakukan proses pembelajaran. Ya, di sana perlu persiapan yang matang, mengecek segala hal terlebih dahulu sebelum kita memasuki kelas, sehingga hal-hal yang menjadi hambatan seperti itu bisa lebih diperkecil lagi. Yang kedua, dalam pengkondisian siswa ini masih tahap belajar ya, karena siswa juga perlu kita kondisikan agar dapat lebih bisa mengontrol diri mereka sendiri, sehingga tidak perlu menunggu arahan dari guru seperti itu. Tapi sampai saat ini sih saya terus berusaha untuk membimbing agar mereka bisa mengontrol diri mereka di kelas. Oke, betul. Jadi bisa saya lihat di sana ada dua aspek, yaitu aspek internal dan eksternal yang bisa kita katakan seperti itu. Nah, Ibu Susanti melihat hal-hal tersebut atau dua aspek yang mempengaruhi Ibu Susanti tersebut. Nah, sekarang kira-kira nih Ibu Susanti apakah sudah memiliki gambaran kira-kira kemungkinan apa sih atau hal-hal apa atau rencana apa yang bisa Ibu Susanti lakukan nantinya agar hal ini tidak terjadi lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Agar hal seperti tadi itu lebih terkontrol ya, seperti itu. Kebetulan juga di sekolah ada bagian yang menangani perangkat sarana pembelajaran, sehingga mungkin sehingga kedepannya itu mengharapkan bantuan dari pihak pengelola sarana prasarana sehingga perangkat pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ya, tidak ada hambatan lagi dalam menampilkan media pembelajaran. Yang kedua, yang pastinya saat proyek ya, tadi sedikit ada belum yang saya sampaikan, itu ada alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek. Itu masih menggunakan anggaran dari siswa sendiri, dan bahannya itu memang barang bekas yang ada di lingkungan mereka, sehingga ketika proyek itu kan belum gagal sih, masih perlu dicoba lagi agar lebih baik lagi proyeknya, sehingga kedepannya diharapkan untuk tahun ajaran baru saya akan merencanakan anggaran untuk proyek dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak yang berwenang seperti Bapak Kepala Sekolah dan pihak-pihak lainnya yang bersangkutan, sehingga diharapkan nanti alat dan bahan yang diperlukan untuk pembelajaran itu ada dan tidak ada kendala saat mengumpulkan alat dan bahan. Oke, jadi itu tadi ada aspek pertama mungkin minta tolong dari orang yang menangani bagian sarana prasarana ya. Kemudian yang kedua kesiapan dari alat dan bahan tersebut, mungkin biar ada support dari sekolah gitu. Nah, bagaimana jika dilihat dari sisi siswanya tersendiri, Bu? Apakah ada hal-hal mungkin yang sudah Ibu canangkan akan Ibu lakukan agar kegiatan pembelajaran nantinya dapat berjalan lebih baik begitu dengan dibandingkan dengan yang sudah tadi dilakukan? Dari kondisi siswa, yang pastinya tidak hanya dari diri saya sendiri sebagai guru, saya juga membutuhkan bantuan dari teman-teman guru lainnya juga untuk bersama-sama membimbing dan mengarahkan siswa kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga kondisi apapun siswa, kalau kita bersama-sama mengarahkan mereka, karena mereka kan anak yang perlu diarahkan, mereka pasti akan mengikuti itu. Jadi ya dengan bantuan teman-teman yang saya yakin teman-teman saya di sini juga
dia sudah mumpuni seperti itu, tinggal mengkoordinasikannya saja bagaimana terhadap siswa yang kondisinya masih seperti ini, bagaimana membimbing mereka ke arah. Oke, wah sangat brilian sekali ya Bu ya rencana kedepannya ya Bu ya. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa orang yang kira-kira Ibu akan libatkan gitu. Kira-kira selain orang-orang yang sudah tadi disebutkan, apakah ada lagi unsur-unsur yang atau orang-orang dulu deh yang akan Ibu libatkan itu dalam rangka meningkatkan begitu kualitas pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin kan apakah misalnya menurut Ibu perlu melibatkan seseorang dari faktor eksternal dari sekolah? Jika memang ada dari faktor eksternal, mungkin siapa yang akan Ibu libatkan? Kalau untuk pertama dari kondisi siswa, selain dari warga sekolah, yang pasti dari keluarga siswa sendiri. Bagaimana siswa tersebut, intinya ada komunikasi dengan pihak keluarga, sehingga adanya kerjasama itu diharapkan siswa ya menjadi lebih baik. Jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian penanggung jawab bagian sarana prasarana, kemudian siswa tersendiri, termasuk juga pihak keluarga ya Bu ya. Jadi akan mengacu pada banyak orang begitu. Kemudian untuk hal-hal yang dibutuhkan nih Bu ya ke depannya, misalnya untuk mendukung pembelajaran selain yang sudah tadi disebutkan, misalnya apakah ada hal-hal yang lain yang kiranya Ibu perlukan, entah itu berasal dari sekolah maupun di luar sekolah? Hal-hal yang nantinya mendukung, yang seperti yang tadi telah disebutkan, ya pertama anggaran untuk sarana pembelajaran, kemudian sarana yang telah disiapkan, serta lingkungan positif yang mendukung. Kalau misalnya ditilik dari peningkatan untuk profesionalitasan guru, misalnya kira-kira menurut Ibu apakah itu akan diperlukan dalam meningkatkan begitu kualitas pembelajaran? Misalnya bentuknya seperti apa? Sangat diperlukan keprofesionalitasan guru itu, karena ini kan berkaitan dengan mendidik anak dengan cara yang di zaman sekarang yang modern ini, pastinya kita guru-guru agar difasilitasi juga untuk mengikuti pengembangan diri, sehingga dari sana pasti ya adalah kemajuan dari kita dan kita bisa menyalurkannya kepada siswa. Baik Bu Santi, sudah banyak saya dengar ya ide-ide brilian dari Bu Santi, kemudian apa yang Ibu nantinya perlukan dan siapa yang akan Ibu libatkan, begitu sepertinya Bu Susanti sudah mulai memiliki gambaran bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya, begitu ya Bu Susanti. Nah, dari sekian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan Ibu lakukan itu kira-kira nih yang mana dan kapan yang paling memungkinkan atau paling bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk mendukung pembelajaran itu yang pertama sarana prasarana akan segera dikoordinasikan dengan pihak staf yang terkait, kemudian adanya koordinasi dengan guru-guru pastinya itu nanti akan disampaikan. Selanjutnya untuk kedepannya mungkin untuk saat ini itu saja. Waktu dekatnya kapan nih kira-kira nih? Ya pasti ketika jam mengajar minggu depan, kalau sudah ada jam mengajarnya langsung ya sebelumnya itu sudah dipersiapkan. Oke, siap deh Bu Susanti ya. Nanti setelah ini nih, setelah sesi supervisi kemudian pasca observasi kita, diskusi pasca observasi kita ini, saya juga ingin mendengar nanti cerita-cerita dari Bu Susanti setelah Ibu Susanti menerapkan strategi-strategi yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya dan sudah melibatkan orang-orang yang sudah Ibu butuhkan, kemudian mendayagunakan segala potensi-potensi yang dimiliki baik dari dalam diri maupun dari sumber-sumber pendukung yang ada di sekolah maupun di luar sekolah ya Bu ya. Saya udah gak sabar nanti mendengar cerita dari Bu Santi deh di pertemuan berikutnya ya Bu Santi ya. Gimana nih perasaannya setelah kita melakukan bincang-bincang pasca observasi nih? Apakah sudah sedikit terdapat pencerahan begitu?
Ya saya merasa dari bincang-bincang tadi saya bisa mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah saya lakukan, sehingga dari sana ke depannya saya bisa lebih baik lagi melihat dari apa yang sudah direfleksikan tadi. Terima kasih banyak Ibu Cynthia, hari ini Ya. udah banyak berbagi. Saya juga banyak belajar dari kegiatan pembelajaran yang Bu Susanti laksanakan, di mana di sana sudah sangat brilian sekali. Saya juga ada banyak hal yang bisa saya adopsi dari kegiatan itu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya Bu Cynthia. Iya, Terima sama-sama. kasih. Ya.